Halo semuanya, kembali lagi di Imos Family. Di video sebelumnya, kita sudah membahas ide menarik tentang bagaimana manusia bisa menjadi super dengan bantuan teknologi. Nah, sekarang saatnya kita menggali lebih dalam. Bagaimana cara paling nyata otak kita bisa terhubung langsung dengan mesin? Jawabannya ada di teknologi Brain Computer Interface, atau yang biasa disingkat BCI. Sebelum kita bahas lebih jauh, yuk pahami dulu dasar-dasarnya. Otak kita itu seperti kota yang super sibuk dengan 86 miliar penduduk atau dalam hal ini, neuron. Setiap kali kita berpikir, bergerak, atau bahkan bermimpi, neuron-neuron ini saling kirim pesan lewat sinyal listrik yang sangat kecil. Nah, BCI ini seperti penerjemah canggih yang berusaha menangkap dan memahami percakapan antar neuron ini. Cara kerja BCI sebetulnya bisa dijelaskan dalam 4 langkah sederhana. Pertama, ketika kita ingin melakukan sesuatu, misalnya menggerakkan tangan, otak kita menghasilkan sinyal listrik. Kedua, ada sensor khusus yang menangkap sinyal ini. Ketiga, komputer atau kecerdasan buatan atau AI memproses sinyal tersebut, membersihkannya dari noise, dan menerjemahkannya jadi perintah yang bisa dipahami mesin. Terakhir, perintah ini dikirim ke berbagai perangkat, bisa ke kursi roda, lengan robot, komputer, bahkan drone. Nah, yang menarik, BCI ini punya 2 jenis utama. Yang pertama adalah BCI non-invasif. Bayangkan seperti headphone canggih yang bisa baca pikiran. Dia menggunakan sensor di luar kepala, seperti elektroensefalografi. Kelebihannya aman, enggak perlu operasi, dan gampang dipasang. Tapi kelemahannya, sinyalnya agak lemah dan kadang kurang akurat karena harus menembus tengkorak dulu. Yang kedua adalah BCI invasif. Kalau yang ini lebih ekstrem, elektrodanya ditanam langsung ke dalam otak lewat operasi. Memang hasilnya jauh lebih akurat dan cepat, tapi risikonya juga tinggi. Bisa terjadi infeksi, kerusakan jaringan otak, atau masalah kesehatan lainnya. Meskipun kedengarannya canggih, BCI masih punya banyak tantangan. Sinyal otak itu sangat lemah, seperti berbisik di tengah konser rock. Belum lagi, setiap otak manusia itu unik, jadi sistemnya harus disesuaikan untuk masing-masing orang. Yang bikin lebih rumit lagi, ada pertanyaan-pertanyaan etis yang muncul. Aman nggak sih kalau pikiran kita bisa direkam? Siapa yang boleh akses data otak kita? Bagaimana kalau teknologi ini jatuh ke tangan yang salah? Tapi jangan khawatir, saat ini, BCI lebih difokuskan untuk tujuan medis yang mulia. Bayangkan pasien lumpuh yang bisa menggerakkan kursi roda hanya dengan pikiran mereka. Atau penderita ALS yang kehilangan kemampuan bicara, tapi masih bisa berkomunikasi lewat komputer dengan memikirkan huruf-huruf. Bahkan ada eksperimen untuk mengembalikan penglihatan lewat implan otak. Jadi, meskipun BCI terdengar seperti teknologi dari film sci-fi, tujuan utamanya bukan untuk menciptakan manusia super, tapi untuk membantu mereka yang kehilangan kemampuan dasarnya. Penasaran lebih detail tentang bagaimana BCI bisa menyelamatkan dan memberdayakan manusia? Nantikan di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang mungkin tertarik dengan teknologi masa depan ini. Sampai jumpa di video berikutnya.